Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramari Saputra dengan NIM 2019-210-128. Nah, di kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 5, yaitu akan mempresentasikan Making Ethic Work in Corporation. Nah, di sini ada dua langkah ya, dasar agar etika itu berlaku di perusahaan. Nah, untuk yang pertama di sini sebentar saya next dulu. Oke. Nah, di sini ada dua langkah dasar agar etika itu berlaku di sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu melegitimasikan pembicaraan mengenai etika. Nah, di suatu perusahaan itu kan harus ini ya, memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan terhadap perusahaannya. Misal tanggung jawab terhadap lingkungan karyawan, kemudian investor pelanggannya, dan juga masyarakat. Nah, legitimasi pembicaraan mengenai etika ini itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu yang ada dalam sebuah perusahaan, mulai dari senior level manajernya. Supaya apa? Supaya tercipta suatu lingkungan bisnis yang baik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk melegitimasikan pembicaraan mengenai etika. Yang pertama yaitu menerapkan etika ke dalam kebijakan suatu perusahaan. Jadi selain perusahaan itu harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku, kemudian itu harus menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Jadi kesadaran untuk menjalankan etika yang baik gitu. Jadi ini akan menciptakan yang namanya citra positif terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, membangun ethical safeguard dalam perusahaan ditambah dengan memberi ethic reward gitu ya. Nah, ketika melakukan etika safeguard dalam perusahaan, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini sebagai pihak mengambil keputusan dan menjadi penentu apakah suatu etika dalam bisnis itu sudah diterapkan atau tidak. Nah, seluruh karyawan pasti akan berperilaku sama seperti perilaku pihak puncak di perusahaan mereka. Jika manajemen puncak itu tidak mampu menerapkan efek yang baik, maka nantinya kemungkinan besar ya karyawan juga tidak bisa menerapkan etika dalam mereka bekerja. Nah, selain itu manajemen puncak itu juga berperan sebagai apa ya, istilahnya pengawas gitu ya. Apakah etikanya itu sudah diterapkan oleh setiap individu atau tidak di dalam perusahaannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan dan memperjelas terkait materi melegitimasikan pembicaraan etika. Nah, selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara perusahaan itu membangun pembicaraan etika di perusahaan. Ada beberapa cara. Yang pertama, bahwasannya tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab dari senior level manager. Artinya, ketika manajer tingkat senior memiliki keyakinan bahwa etika harus mendapatkan prioritas tinggi dalam semua perusahaan bisnis dan merupakan langkah besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer tingkat senior pada level manager ini harus mengimplementasikan melalui pernyataan kebijakan dan dengan kesediaan untuk mendukung kata-kata dengan tindakan. Nah, senior level manager ini memiliki wewenang mengenai etika dalam perusahaan dengan cara mengedukasi karyawan dan mengawasi penerapan etika pada karyawan. Selain itu, segala kebijakan dan tindakan dikeluarkan oleh senior pada level manager ini harus mempertimbangkan etika di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, dan juga sebagai cara membangun pembicaraan etika di perusahaan, bahwasannya harus menunjukkan bahwasannya adanya dukungan pembicaraan etika. Nah, di sini artinya di dalam ruang lingkup perusahaan, segala aktivitas itu perlu adanya etika. Nah, hal ini makanya perlu dibangun dengan membentuk sebuah kondisi perusahaan yang mana kondisinya adalah memiliki aktivitas yang mendukung adanya pembicaraan terkait etika perusahaan. Misal contohnya adalah terkait dengan bahwasannya mengenai dengan it's okay kita membicarakan tentang etika di perusahaan ini gitu. Nah, sehingga nantinya implementasi etika itu akan terlaksana dengan baik karena adanya kebiasaan di dalam situasi perusahaan yang mendukung pembicaraan mengenai etika. Nah, kemudian yang ketiga adalah selanjutnya adalah mengenai cara melegitimasikan pembicaraan etika di perusahaan. Nah, di sini yang pertama adanya memasukkan etika dalam kebijakan di dalam perusahaan. Yang mana bahwasannya cara ini juga yang tadi saya sebutkan bahwasannya perusahaan itu harus memasukkan etika di dalam kebijakan-kebijakannya yang akan diterapkan di perusahaan.
Misalnya perusahaan membentuk sebuah peraturan mengenai tata tertib di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pembicaraan terbuka terkait masalah-masalah etika. Nah, di sini artinya dari perusahaan ini harus membicarakan secara terbuka masalah-masalah yang berkaitan dengan etika, yang mana dari senior level manager ini tidak boleh menutupi setiap masalah yang berkaitan dengan etika. Nah, etika ini bisa bisa masuk ke dalam mungkin etika di karyawan ataupun etika di seluruh bagian dari perusahaan. Nah, kemudian di dalam pembicaraan terbuka ini mengenai etika ini dapat dilaksanakan dengan berupa rapat atau diskusi ya. Nah, dan ini juga bisa kita terapkan pada seluruh karyawan di perusahaan atau dengan kita dapat melakukan implementasi secara langsung. Contohnya misal senior level manager ini menegur karyawan yang tidak dapat waktu. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga dan terakhir yaitu memberikan contoh-contoh secara personal melalui perilaku yang ditampilkan. Artinya setiap senior level manager ini memiliki tugas untuk memberikan contoh perilaku yang baik kepada bawahannya tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga karyawan itu juga dapat berperilaku dengan baik di dalam perusahaannya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan diceritakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Rama Fatmawati dengan NIM 2019-210581. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komitmen dan keterlibatan dalam membangun etika di dalam perusahaan. Membangun etika bisnis di perusahaan itu merupakan tugas yang penting dan menarik. Tanpa adanya etika yang kuat, sulit bagi suatu perusahaan untuk bertahan. Sudah pasti perusahaan itu akan bangkrut kalau etika yang lemah dibiarkan terlebih-lebih dibudayakan. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang bekerja di perusahaan itu sebenarnya itu menyia-nyiakan hidupnya karena ia membuang waktunya yang paling berharga yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi orang lain, termasuk dirinya sendiri. Nah, kita kan sudah sama-sama tahu ya bagaimana situasi di negara ini. Kita juga seringkali melihat sendiri di perusahaan kita bahwa ada yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu sudah merajalela di negara kita ini. Nah, kita pun terkadang sulit menolak godaan kalau misal ada yang menawarkan seperti itu. Karena etika di negara ini tuh begitu lemah, khususnya karena penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi sudah berurat dan berakar, maka penegakan etika itu sangatlah penting. Tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwa di sini saya akan membahas mengenai komitmen kerja dan keterlibatan kerja. Jadi untuk konsep komitmen kerja itu telah menjadi titik perhatian yang sering didasarkan pada premis bahwa individu itu membentuk suatu keterkaitan dengan pekerjaan. Nah, bentuk komitmen kerja itu ada 4. Yang pertama, pengesahan etika kerja. Yang kedua, keikutsertaan dalam kelompok kerja. Yang ketiga, komitmen organisasional atau komitmen afektif. Dan yang terakhir ada keterlibatan kerja. Nah, 4 bentuk komitmen kerja ini sesuai dengan bentuk universal komitmen yang di dalamnya mengemukakan adanya upaya untuk menciptakan penyamarataan komitmen kerja yang lebih absah melalui pengkonsentrasian pada 5 gagasan fundamental komitmen kerja yang diistilahkan sebagai bentuk komitmen kerja. Oke, terus tadi kan saya juga menyebutkan mengenai keterlibatan kerja. Nah, keterlibatan kerja itu merujuk pada kepuasan dan ketidakpuasan dalam pekerjaan sebagai reaksi emosional yang kompleks terhadap suatu pekerjaan. Mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai adanya pengenalan terhadap pekerjaannya sendiri, partisipasi secara aktif dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dan adanya anggapan bahwa kinerja itu merupakan hal yang sangat penting bagi harga diri. Nah, terus bagaimana membangun etika bisnis? Oke, etika itu sendiri sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing. Jadi secara alami nilai-nilai itu hidup di dalam diri kita. Perasaan malu misalnya merupakan salah satu yang umum dalam seluruh umat manusia ya. Kalau kita membuat kesalahan, kita akan sadar dan merasa malu kalau kita melakukan kesalahan itu untuk pertama kalinya. Kalau perasaan itu terus dipelihara, perasaan malu itu akan terus muncul setiap kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya untuk
menghilangkan itu. Jadi yang pertama itu mulailah dari diri sendiri, mulailah dengan mengenal diri kita sendiri, dan sangat baik kalau sampai bisa kita menanyakan untuk apa kita hidup dan merumuskan apa tujuan hidup kita. Terus yang kedua, mulailah mendeteksi etika apa yang paling sering kita abaikan. Jadi kalau kita misalnya tidak tahan akan godaan uang, ya sebisa mungkin kita mempelajari bagaimana cara kita agar bisa tahan akan godaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iqbal Rifki Ibrahim dengan NIM 2019-210713. Di sini saya akan membahas kode etik dalam membangun pengaman etika dalam perusahaan. Kode etik bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi manajer dan pekerja pada saat menghadapi dilema etis. Kode etik yang paling efektif adalah yang diimbangi dengan kooperasi dan partisipasi para karyawan. Kode etik perusahaan merupakan dokumen yang menjelaskan prinsip dan pedoman yang harus diikuti semua karyawan dalam menjalankan semua aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Kode etik adalah peraturan internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan peraturan-peraturan perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perseroan, entitas anak, serta afiliasinya dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pimpinan pada setiap unit kerja wajib memastikan bahwa kode etik telah diterapkan dengan baik. Untuk itu, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pemantauan terhadap kode etik. Kode etik yang baik akan selalu mencerminkan budaya organisasi, setidaknya kualitas positif dan aspirasinya. Aturan semacam ini seharusnya dapat memperkuat elemen budaya positif bagi organisasi. Selain itu, karena kode etik disusun secara responsif, karyawan dapat mengidentifikasi kode etik dengan mudah dikarenakan berasal dari budaya organisasi yang telah diterapkan sebelumnya. Isi kode etik perusahaan akan selalu berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Jadi, kode etik harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan menerima arahan yang konsisten. Biasanya, standar kode etik secara hierarkis merupakan aturan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan perusahaan. Oleh karenanya, kode etik merupakan pedoman dalam membuat standar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ethics committees, dalam membangun pengaman etika dalam perusahaan. Ethics committees atau komite etik atau disebut juga dengan ethics officer adalah sekelompok individu yang terdiri dari eksekutif di berbagai departemen dan konsultan pihak ketiga yang memimpin komite. Komite etik dibentuk untuk mengawasi kepatuhan dengan aturan perilaku, standar, dan kebijakan perusahaan. Komite dapat memperoleh masukan dari karyawan melalui survei, hotline karyawan, atau kuesioner. Peran mereka adalah untuk mengkomunikasikan kebijakan etika perusahaan secara efektif kepada seluruh perusahaan. Anggota komite etik sering terlibat dalam pembuatan pedoman dan kebijakan dalam suatu perusahaan. Tanggung jawab komite etik termasuk membuat pedoman untuk berbagai keadaan. Komite nantinya dapat bertindak sebagai penengah jika terjadi konflik dan menemukan solusi yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan. Tugas dari komite etik sendiri yaitu pertama, menyediakan pedoman atau menuntun dalam hal etika. Kedua, menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etika para karyawan. Ketiga, membantu perusahaan untuk memantapkan kebijakan dalam lingkungan yang baru atau tidak pasti. Yang keempat, memberikan nasihat pada jajaran direktur berkaitan dengan isu etika. Yang kelima, menjajaki kemungkinan diadakannya program pelatihan etika. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Safani Serina Aulia dengan NIM 2019-210064. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk membangun pengaman etika di dalam perusahaan tentunya memerlukan penasihat etika, pengacara, dan direktur. Yang pertama, bertugas mendengarkan pembicaraan pribadi dan rahasia berkaitan dengan keluhan-keluhan etis yang disampaikan oleh karyawan. Nah, maksudnya itu penasihat etika dari perusahaan dapat membantu karyawannya dalam menghadapi masalah-masalah atau keputusan apa yang akan diambil dan dihadapi karyawan selama dalam perusahaan tersebut yang berkaitan dengan keluhan atau nasihat etis yang bersifat pribadi dan rahasia.
Nah, yang kedua, membentuk suatu lingkungan yang menimbulkan rasa aman bagi karyawan saat menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan etika. Maksudnya itu saat akan menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan etika, maka dapat dilakukan dengan cara melindungi privasi karyawan dan mematuhi undang-undang privasi yang berlaku. Nah, ketika persyaratan hukum dan bisnis mengharuskan perusahaan untuk mencatat, memperoleh, menyimpan, dan menggunakan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi informasi tersebut, maka harus ditangani dengan tepat agar karyawan juga akan merasa aman dan dihormati hak privasinya. Nah, yang ketiga, membentuk suatu sistem penunjang di dalam perusahaan. Nah, maksudnya itu direktur dapat melakukan suatu sistem penunjang bagi karyawannya secara adil. Nah, selain itu, perusahaan dapat juga memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dan memberikan fasilitas untuk pengembangan karyawan tersebut. Nah, yang terakhir, bertindak sebagai pihak yang netral. Nah, apabila ada salah satu karyawan yang mempunyai masalah di dalam perusahaan dengan karyawan lainnya, maka perusahaan ini akan bertindak sebagai pihak yang netral atau penengah untuk tidak membela siapapun dari salah satu karyawan tersebut. Nah, akan tetapi memberikan arahan yang tepat agar masalah tersebut akan terselesaikan secara baik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Adiansa dengan nomor induk mahasiswa 2019 2105549. Nah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya, yang dimana di saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin tentang etika. Yang pertama ada ethic hotlines, yaitu bisa dikatakan juga dengan hotline etika atau yang disebut dengan hotline pelapor. Itu adalah mekanisme bagi karyawan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas seperti penipuan, pemborosan atau penyalahgunaan, kesalahan atau pelanggaran kebijakan organisasi atau undang-undang. Nah, atau juga peraturan apapun. Nah, hotline etika ini dan kepatuhan adalah mekanisme pelaporan anonim yang memfasilitasi pelaporan kemungkinan perilaku ilegal atau tidak etis, dan bisa juga dikatakan tidak pantas ketika saluran komunikasi normal terbukti tidak efektif atau tidak praktis dalam situasi tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya ada ethic training programs, yang dimana program pelatihan etika mengacu pada program yang dirancang oleh perusahaan untuk mempromosikan perilaku etis. Program pelatihan ini itu juga memberikan instruksi kepada karyawan tentang cara menangani dilema etika ketika dilema itu terjadi dan meningkatkan perilaku etis mereka secara keseluruhan. Program pelatihan etika ini sendiri sangat penting untuk diterapkan sehingga karyawan dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah atau kesalahan dalam beretika moral mereka. Nah, lalu yang terakhir ada ethic audit, atau biar diartikan dengan audit etika adalah inspeksi atau pemeriksaan proses atau sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan terkait etika. Ini juga adalah penyelidikan tentang seberapa baik atau buruk sebuah perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar etika industri atau masyarakat pada umumnya. Nah, tujuannya sendiri itu untuk membangun budaya etika yang kuat dan risikonya termasuk kurangnya kesadaran, pelaporan insiden yang lemah, dan komitmen yang buruk dari manajemen ketika mempertimbangkan dampak dari budaya etika yang lemah. Mengapa etika penting dalam audit?
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.